Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan memperhatikan tentang masyarakat Amerika, keluarga dan rumah tangga. Dengan saya sendiri, Anggara Ramadijaya, NIM 17/30/1014 dari Universitas Dinamika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Yang pertama ada The Nature and the Influence of America Households. Pengaruh rumah tangga. Pengaruh rumah tangga adalah unit konsumsi dasar untuk sebagian besar barang konsumen. Item utama seperti perumahan, mobil, dan peralatan lebih banyak dikonsumsi oleh rumah tangga daripada individu. Ada beberapa jenis-jenis rumah tangga, yaitu rumah tangga biasa, rumah tangga khusus, rumah tangga keluarga, bukan rumah tangga keluarga. Yang pertama adalah jenis rumah tangga. Poin pertama yaitu adalah seseorang atau kelompok mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya makan bersama dari satu dapur, mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Poin kedua yaitu adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah yang diurus kebutuhan sehari-harinya dan dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga dan kelompok orang yang tinggal dengan makan dan berjumlah lebih dari 10 orang. Poin ketiga yaitu sebuah rumah yang anggotanya terkait oleh hubungan perkawinan, darah, dan adopsi. Poin keempat yaitu sebuah rumah tangga yang anggotanya tidak terkait oleh hubungan perkawinan, darah, dan adopsi. Siklus hidup rumah tangga. Ini adalah beberapa poin-poin dari siklus hidup rumah tangga. Yang pertama adalah tahap single, pasangan yang baru menikah, sarang lengkap 1, sarang lengkap 2, sarang lengkap 3, sarang 01, sarang 02, orang yang bertahan sendiri, orang yang bertahan sendiri dan sudah pensiun. Poin pertama adalah tahap single. Walaupun pendapatan relatif rendah, mereka menjadi sasaran dari sedikit permintaan. Maka konsumen di dalam tahap ini umumnya memiliki pendapatan bebas yang besar. Poin kedua, pasangan yang baru menikah dan tanpa anak biasanya lebih kaya secara finansial daripada sebelumnya. Poin keempat yaitu adalah sarang lengkap 1. Dengan adanya anak pertama, beberapa istri berhenti bekerja di luar rumah dan akibatnya pendapatan keluarga menurun. Poin keempat yaitu adalah sarang lengkap 2. Ini anak terkecil berusia 6 tahun atau lebih, pendapatan suami membaik dan istri kerap kembali bekerja di luar rumah. Yang poin kelima yaitu sarang lengkap 3. Sementara keluarga pertama tua, posisi keuangannya biasanya terus membaik dikarenakan pendapatan suami bertambah dan istri kembali bekerja atau mendapat gaji yang lebih tinggi dan anak-anak mendapatkan uang dari pekerjaan sambilan atau selingan. Sarang 01 yaitu pada tahap ini keluarga paling puas dengan posisi keuangan mereka dan jumlah uang yang ditabung dikarenakan pendapatan terus bertambah secara finansial maupun yang lain dan anak-anak sudah meninggalkan rumah sehingga tidak bergantung kepada orang tua dalam hal keuangan. Poin ketujuh yaitu sarang 02. Pada tahap ini, kepala rumah tangga sudah pensiun, sehingga pasangan tersebut biasanya menderita dalam pendapatan. Poin ke-8 yaitu orang yang bertahan sendiri. Bila masih bekerja, pada tahap ini masih menikmati pendapatan yang lebih besar. Poin ke-9, orang yang bertahan sendiri dan sudah pensiun. Pada tahap ini, mengikuti pola konsumsi umum yang sama, terkecuali pada skala yang lebih rendah, dikarenakan penurunannya pendapatan. Adapun juga quotes strategi pemasaran
berdasarkan siklus hidup rumah tangga. Pada tahap kehidupan utama dari rumah tangga menggambarkan pangsa pasar yang penting dan dideskripsikan sebagai berikut. Itu pertama adalah single, yang kedua adalah pasangan, yang ketiga adalah orang tua muda, yang keempat adalah keluarga separuh baya, yang kelima adalah rumah tangga separuh baya, yang keenam adalah rumah tangga tua. Pangsa tahap kehidupan di dalam matriks dibagi menurut pendapatan menjadi pasar bawah, kuartil bawah dari pendapatan rumah tangga untuk tahap kehidupan spesifik, pasar tengah, pendapatan rumah tangga untuk tahap kehidupan spesifik, yang pasar atas, kuartil atas dari pendapatan rumah tangga untuk tahap kehidupan yang lebih spesifik. Dan ini adalah distribusi rumah tangga menurut tahapan kehidupan dan dijabarkan dengan poin persentase. Peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah inisiator, yang kedua memberi pengaruh, ketiga penyaring informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima pembeli, yang keenam adalah pengguna. Peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan, yaitu inisiator, yaitu seseorang anggota keluarga memiliki ide atau gagasan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Pemberi atau pengaruh, seorang anggota keluarga yang selalu dimintai pendapatannya mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli dan dikonsumsinya. Poin ketiga, penyaring informasi, yaitu seorang anggota keluarga yang menyaring semua informasi yang masuk ke dalam keluarga tersebut. Yang keempat, pengambilan keputusan. Seorang anggota keluarga memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli suatu produk atau sesuatu merek. Yang kelima, pembeli. Seorang anggota keluarga yang membeli suatu produk atau memberi tugas untuk melakukan pembelian produk, barang atau jasa. Yang keenam, pengguna. Seorang anggota keluarga yang akan menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Konsumen sosialisasi adalah di mana anak muda memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan berfungsi sebagai konsumen di pasar. Kemampuan anak untuk belajar, yang di mana seseorang anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang relevan dengan fungsinya sebagai konsumen yang ada di pasar. Proses sosialisasi ini diartikan juga sebagaimana proses seorang anak memperoleh pengetahuan tentang barang serta pengetahuan konsumsi dan pencairan informasi yang akan berdampak pada keterampilan untuk menawar barang dan jasanya. Isi sosialisasi konsumen terdiri dari konsumen keterampilan, preferensi terkait konsumsi, sikap terkait konsumsi. Yang poin pertama, konsumen keterampilan, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk pembeli agar tidak terjadi pemahaman uang, penganggaran, evaluasi produk, dan lain sebagainya. Poin kedua, preferensi terkait konsumsi, yaitu adalah pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai itu menyebabkan orang melampirkan evaluasi diferensial pada suatu produk, merek, dan pengeluaran retail. Mari. Yang ketiga adalah sikap terkait konsumsi, adalah sikap terkait konsumsi. Iklan menggambarkan atribut produk pada memicu keinginan, tetapi orang tua mengubah kepercayaan pada atribut kepercayaan pada iklan secara umum. Namun, anak-anak sering belajar tentang pembelian dan penggunaan produk selama interaksi dengan anggota keluarga lainnya. Pemasaran untuk anak-anak. Seringkali kita melihat dalam contoh pembuka
Anak-anak adalah pasar yang besar dan terus berkembang. Loyalitas merek dikembangkan pada usia ini dapat menghasilkan pengembalian selama bertahun-tahun. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa caterers secara agresif mengejar konsumen muda ini. Akan tetapi, pemasar kepada anak-anak penuh dengan masalah etika atau moral. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Bisa bertanya di kolom komentar YouTube. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya ataupun salah dari kosa kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.